Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Meskipun pembelajaran hari ini masih daring, anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali sekolah, bisa kembali bertatap muka, bisa kembali belajar dengan nyaman. Gitu nggih. Untuk selanjutnya, hari ini Ustazah akan memberikan materi di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu tentang alat gerak manusia dan hewan dan juga ide pokok dalam paragraf. Ini nanti Ustazah akan bersingkat saja, dan untuk materi hari ini Ustazah akan fokuskan untuk persiapan untuk AKM ya. Jadi nanti anak-anak di rumah ya belajarnya yang semangat nggih. Insya Allah nanti di pertengahan Oktober kita sudah mulai untuk AKM. Apa itu AKM? Insya Allah besok pas Zoom Ustazah akan jelaskan itu nggih. Jadi nanti persiapan anak-anak di rumah ketika hari Jumat Zoom materinya tematik, nanti disiapkan juga untuk buku AKM-nya. Bagi yang belum memiliki bisa segera memilikinya nggih. Bisa beli di sekolah atau bisa di luar nggih. Kita lanjutkan ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini di sini nanti Ustazah akan memberikan sebuah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Ya, di sini nanti selain anak-anak belajar tentang organ gerak manusia dan hewan, anak-anak akan belajar juga tentang ide pokok dalam paragraf. Ya, jadi dalam satu paragraf itu pasti ada yang namanya ide pokok dan juga ada beberapa kalimat pengembang. Ya, jadi ini nanti anak-anak amat sulit dibaca dulu. Nanti Ustazah berikan bacaan, lembar bacaannya. Membaca, kemudian memahami isinya dan juga paham setiap paragraf itu ide pokoknya apa atau kesimpulannya apa. Gitu nggih. Nanti untuk ide pokok paragraf itu letaknya bisa di awal paragraf, di tengah ataupun di akhir paragraf ya. Anak-anak sudah tahu apa itu paragraf? Ya. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan yang utuh ya. Jadi dalam satu paragraf misalnya di sini ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama kita perhatikan. Dari bacaan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Titik ini namanya satu kalimat. Kemudian ada bacaan lagi sampai satu titik, ini kalimat lagi sampai berakhir di seluruh bagian tubuhnya titik. Ini namanya satu paragraf ya. Kumpulan dari beberapa kalimat yang dimana dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Ide pokok itu adalah gagasan yang berisi kalimat utama di situ atau kesimpulannya apa, intinya apa dalam satu paragraf itu. Gitu ya. Sekarang kita baca dulu ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Titik. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, cirinya apa makhluk hidup itu? Bergerak. Ya, intinya itu. Kemudian gerak dapat diartikan apa? Gerak itu adalah berpindah tempat ya, atau perubahan posisi. Misalkan dari tadi diam, karena ada rangsangan, misalkan dicubit temennya, nah dia bergerak atau berpindah posisi ya, lari atau yang lainnya. Nah, ini yang namanya makhluk hidup. Tapi kalau benda mati, misalkan meja, kursi, kita pukul-pukul, kita cubit, dia juga akan diam aja. Dia tidak akan bergerak atau berpindah tempat. Kenapa? Karena meja atau kursi itu adalah makhluk benda mati, berbeda dengan makhluk hidup, manusia, hewan. Nah, dia bisa bergerak ya. Ini paragraf yang pertama. Yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah,
gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak ini nanti berguna untuk apa? Berjalan, berlari, melompat. Kemarin anak-anak sudah mengumpulkan data tentang teman sekelas ya, yang 30 siswa itu ada hobi di situ. Hobinya apa? Bersepeda, berenang, membaca, ya. Itu semuanya adalah kegiatan yang melakukan aktivitas. Berarti apa? Bergerak. Oh, berarti manusia ini juga bergerak. Nah, jadi dalam tubuh manusia itu ada yang namanya organ gerak yang berguna untuk itu tadi, melakukan hobi tadi ya. Berlari, bersepeda, berenang, itu semua digunakan karena ada organ gerak. Ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Ya, dalam tubuh manusia dan hewan itu ada dua alat gerak, pasif dan juga aktif. Pasifnya apa? Tulang. Ya, yang aktif adalah berupa ototnya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang dia juga alat gerak, tapi dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot. Alat gerak aktifnya berupa otot. Jadi yang mendorong tulang untuk bergerak itu adalah otot. Gitu ya. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi ini ada kerjasama dari tulang dan juga otot untuk melakukan suatu pergerakan. Lah inilah yang dinamakan dengan sistem gerak. Nah, sampai sini ya. Ini tadi ada 5 paragraf nih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tugas anak-anak nanti dari 5 paragraf ini mencari satu ide pokok dalam setiap paragraf dan juga beberapa kalimat pengembangnya. Ustazah beri contohkan. Nah, ini contohnya di paragraf yang pertama. Paragraf pertama tadi bacaannya ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak sampai selesai, sampai seluruh bagian tubuhnya. Kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Intinya ya, kalimat utamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Titik. Intinya itu. Nanti baru dikembangkan dengan kalimat pengembang. Nah, secara umum nih kalimat pengembangnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Ini adalah kalimat pengembangnya. Pengembang ini berarti kalimat-kalimat yang mendukung dari ide pokok atau kalimat utama itu. Ya, biasanya kalimat atau ide pokok ini sifatnya umum, ya bisa mencakup atau bisa mewakili dari kalimat-kalimat dalam satu paragraf itu. Sedangkan kalimat pengembang ini adalah lebih bersifat khusus ya. Dia perannya membantu atau menguatkan ide pokok atau kalimat gagasan tersebut. Nah, gitu ya. Anak-anak nanti bisa mencari dalam paragraf itu, dalam setiap paragraf, ide pokok ini bisa terletak di awal paragraf seperti ini tadi ya. Di awal, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, titik. Itu adalah ide pokoknya, berarti dia terletak di awal. Atau nanti bisa terletak di tengah paragraf ataupun bisa di akhir paragraf. Nah, kalau anak-anak sudah menemukan ide pokoknya, berarti tinggal menuliskan kalimat pengembangnya. Di mana? Yaitu tadi, berarti kalimat-kalimat yang tidak termasuk dalam ide pokok. Berarti itu adalah kalimat pengembang. Gitu nggih. Sampai sini paham? Nah, ini anak-anak mengerjakan yang mudah dulu saja ya.
tadi ada berapa? 5 paragraf. Ustazah sudah memberi contoh di paragraf yang pertama. Berarti tugas anak-anak hanya mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hanya 4 saja, ya. Cari yang insya Allah ini tidak sulit ya. Hanya mencari, dituliskan di sini ide pokoknya, kemudian kalimat pengembangnya apa. Semuanya ada dalam bacaan ya. Jadi fokus, paham, kemudian tentukan mana ide pokok dan kalimat pengembangnya. Seperti itu nggih. Nanti tugasnya amat sulih bisa selesai untuk hari ini ya. Ustazah tunggu nanti bisa dikirim gini. Ini nanti dituliskan di buku tulis ya dengan format tabel seperti ini. Kemudian nanti bisa difotokan ke Ustazah dan dikirim ke Ustazah amat sulih sebelum jam 8 malam ya. Kalau misalnya melebihi jam 8 malam tidak apa-apa, tapi maaf biasanya kalau sudah lebih jam itu Ustazah akan memberikan balasan atau mengkoreksi tugasnya pagi harinya seperti itu nggih. Jadi kita sama-sama di sini sepakat untuk ada jam malam nggih. Jadi mohon maaf misalkan ada wali murid atau anak-anak yang mengirim tugasnya di atas jam itu, biasanya Ustazah akan membalas di pagi harinya. Seperti itu nggih. Ya, semoga selamat mengerjakan anak-anak di rumah, tetap semangat ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat, lancar dan barokah. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.